Bismillahirrahmanirrahim. Wa khoslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma asyirku billahi wadburru bil muslimina. Wa khoslatani, adapun dua perkara, la syai'a akhbathu, yang tidak ada sesuatu pun, akhbathu ialah lebih jahat atau lebih buruk, ai artinya anjasu lebih najis, minhuma dari keduanya khoslatani. Asyirku billahi ialah berbuat syirik kepada Allah, wadburru bil muslimina, wadburru dan menyengsarakan, bil muslimina kepada orang-orang muslim, fi abdanihi pada badan-badan mereka, au amwalihim atau harta-harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya semua perintah-perintah Allah Ta'ala, tarji'u ialah kembali apa awamirillah ila khoslataini pada dua perkara. At-ta'zimu lillahi ta'ala ialah mengagungkan lillahi ta'ala kepada Allah Ta'ala, wasyafaqatu li khalqihi, wasyafaqatu dan belas kasih, li khalqihi pada makhluknya Allah, ka qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimus sholata, hendaklah mengerjakan siapa kalian as-sholata kepada sholat, wa atuz zakata dan hendaklah menunaikan siapa kalian az-zakata kepada zakat, wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, ushkurli wali walidaika. Ushkur, hendaklah bersyukur siapa engkau li kepadaku, wali walidaika dan kepada kedua orang tuamu. Ruya an Uwaisin al-Qarniyyi annahu qala, ruya diriwayatkan an Uwaisin al-Qarni dari Uwais al-Qarni, annahu sesungguhnya Uwais al-Qarni qala ialah berkata siapa Uwais al-Qarni, marartu fi ba'di siyahati birahibin. Marartu berlalu siapa aku, fi ba'di siyahati pada sebagian perjalananku, birahibin bertemu dengan seorang pendeta. Fakultu kemudian berkata siapa aku, ya rahibu, ma awwalu darajatin yarqahal muridu. Ma ialah apakah, awwalu darajatin adapun derajat yang paling utama, yarqa yang dapat mengangkat, ha kepada itu darajat, al muridu siapa zat yang maha berkehendak. Qala maka berkata siapa rohib sang pendeta, raddul mazalimi wa khifatu dhuhri minat tabi'ati. Raddul mazalimi mengembalikan hak-hak orang yang dianiayanya, wa khifatu dhuhri dan meringankan bebannya, minat tabi'ati dari beberapa tanggung jawab. Fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tabi'atun au madlamatun. Fa innahu karena sesungguhnya perkara, la yas'adu tidak bisa terangkat, lil 'abdi bagi seorang hamba, amalun apa suatu amal, wa 'alaihi padahal ialah pada diri abdun tersebut, tabi'atun adapun tanggung jawab, au madlamatun atau berbuat zalim kepada sesamanya. Terdapat dua perkara, di mana dua perkara ini tidak ada yang lebih jahat dan lebih busuk dari dua perkara ini, yaitu berbuat syirik kepada Allah dan berbuat aniaya terhadap orang-orang muslim, baik itu pada badannya atau pada harta-harta mereka. Karena sesungguhnya semua yang diperintahkan oleh Allah itu pada dasarnya mengandung dua perkara, yaitu mengagungkan Allah dan belas kasih kepada makhluknya, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam firman-Nya, aqimus sholah wa atuz zakah, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan juga firman Allah, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Dalam sebuah riwayat bersumber dari Qais al-Qarni, dijelaskan bahwa beliau berkata, saya bertemu dengan seorang pendeta ketika mengadakan suatu perjalanan. Kemudian saya pun bertanya kepadanya, wahai pendeta, perkara apakah
yang dapat mengangkat derajat seseorang, maka pendeta itu pun menjawab, mengembalikan hak-hak orang yang dianiayanya dan meringankan beban tanggung jawabnya. Karena amal perbuatan seorang hamba tidak dapat diterima manakala ia masih memiliki tanggungan atau berbuat zalim terhadap sesamanya. Kaidah nahu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama lafadz khoslatani. Lafadz khoslatani ini adalah isim nakiroh, namun di sini kedudukannya sebagai mubtada. Hal ini diperbolehkan karena lafadz khoslatani yang merupakan isim nakiroh itu sudah diberi sifat, sehingga isim nakiroh di sini disebut dengan nakiroh mufidah, isim nakiroh yang memiliki faedah. Selanjutnya kita perhatikan lafadz syai'a dan lafadz akhbatu. Lafadz syai'a di sini hukumnya dimabnikan nasab sebagai isim daripada la, sementara lafadz akhbatu di sini adalah khobar daripada la. Kedua lafadz ini sama-sama tidak diberi tanwin, sekalipun pada dua lafadz ini tidak terdapat al yang memasukinya. Hal ini dikarenakan yang pertama, lafadz syai'a ini adalah merupakan isim daripada la yang berupa isim nakiroh, sehingga lafadz ini dihukumin mabni nasab, artinya dimabnikan dengan tanda kemabnian yang sama dengan ketika dia dalam keadaan nasab, di mana lafadz syai'a ini manakala dalam keadaan nasab maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah, maka tanda kemabniannya di sini pun dengan menggunakan fathah yang tanpa diberi tanwin. Kemudian lafadz akhbatu di sini kenapa tidak diberi tanwin? Karena lafadz akhbatu di sini masuk dalam kategori isim ghairu munsharif, di mana terdapat dua ilat yang terkandung di dalam lafadz ini. Ilat yang pertama adalah karena lafadz akhbatu di sini merupakan sifat, sehingga di sini disebut dengan wasfiyah. Kemudian yang kedua, karena lafadz akhbatu ini mengikuti wazan fi'il, yaitu mengikuti wazan fi'il af'alu. Hal tersebut juga terjadi pada lafadz anjasu, di mana ini juga merupakan isim ghairu munsharif, di mana i'rabnya ini pun mengikuti kepada lafadz akhbatu karena lafadz anjasu di sini merupakan penjelas atau tafsir daripada lafadz akhbatu. Kedudukan daripada lafadz anjasu di sini adalah sebagai badal dari lafadz akhbatu atau juga dapat dikatakan sebagai atof bayan. Kemudian lafadz asyirku billah wadurru bil muslimin ini adalah merupakan khobar dari lafadz khoslatani yang merupakan mubtada'nya. Selanjutnya kita perhatikan pada lafadz at-ta'zimu. Di sini tadi dibaca at-ta'zimu, boleh juga dibaca at-ta'zimi. Yang pertama dibaca at-ta'zimu yaitu dibaca rofa, karena lafadz at-ta'zimu ini dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, di mana takdirannya adalah huma at-ta'zimu lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqihi. Selanjutnya boleh juga dibaca at-ta'zimi. Hal itu terjadi karena lafadz at-ta'zimi ini merupakan badal daripada lafadz khoslataini, di mana lafadz khoslataini ini dalam keadaan jer sebab dimasukin oleh huruf jer ila, maka lafadz at-ta'zimi ini juga harus dibaca jer pula. Sementara lafadz wasyafaqati ini dibaca jer karena atof kepada lafadz at-ta'zimi. Jadi boleh dibaca at-ta'zimu lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqihi, dan boleh pula dibaca at-ta'zimi lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Selanjutnya kita perhatikan lafadz ya rohibu. Rohibu di sini adalah merupakan munada nakiroh maksudah, yaitu munada yang berupa isim nakiroh, namun sekalipun demikian maknanya tertentu. Hukum daripada munada nakiroh maksudah adalah mabni rofa, artinya tanda kemabniannya itu sama dengan tanda dari ketika lafadz ini dirofakan, di mana lafadz rohib ini termasuk dari isim mufrad yang tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah. Dengan demikian tanda kemabniannya pun dengan menggunakan dhammah namun tanpa tanwin, sehingga di sini dibaca ya rohibu. Wallahu a'lam bishawab.